Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, take. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Wa ba'du, sebagaimana biasa saya ingin menyapa Forsa Fans of Roma Mensoneta, kemudian Forum Silaturahmi Takmir Masjid dan Mushola Indonesia, Fahmi Tamami, juga PAMDI, Persatuan Artis Musik Dangdut Indonesia, juga PWE, Perjuangan Wali Songo Indonesia, kemudian juga pejabat Persatuan Pengacara dan Jawara Bela Umat, PIN, Perisai Idaman Nasional, tentunya juga Klaners. Semua saja para pemirsa, rahimakumullah. Baik, sebelum saya lanjutkan podcast ini, bahwa sampai saat ini alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala, Bisikan Roma masih terus bisa meneliti secara adil masalah nasab Ba'alawi ini, tersambung atau terputus. Oleh karena itu, dalam rangka keseimbangan informasi, saya di samping telah mengundang dari pihak Kiai Maduddin, kemudian juga Dr. Sugeng, Menahem Ali, Profesor, dan juga dari pihak Ba'alawi saya telah mengundang Habib Taufik As-Saqaf, namun sayang beliau nggak hadir, dan juga setelah mengundang Habib Lutfi bin Yahya ke kantor beliau, tapi sayang sampai hari ini juga tidak ada jawaban. Dan juga telah saya undang tentu saja sahabatku yang keren, Habib Rizik Syihab. Juga sayang sekali beliau menolak untuk hadir. Katanya dengan alasan, Roma Irama nggak netral gitu. Kenapa nggak netral? Karena Roma Irama telah mendapat kartu anggota dari PWI. Itu telah diberikan bendera bla 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 bla. Ini fitnah nih, Beb. Fitnah ini fitnah nih. Proses jangan. Takbir. Sallu ala Nabi. Allah. Beb, ente bisa aja, Beb. Itu namanya penyematan jas atau jaket ormas. Itu sering banget aneh, Beb. Bahkan jas partai sering disematkan itu sebagai penghormatan, penghargaan. Jadi ente nggak usah ngeliat ke situ, Beb. Wallahi saya nggak terima kartu anggota yang ente bilang, Beb. Nah, ente bohong nih. Tapi aneh maafin ente, Beb. Aneh cinta antum. Datang aja, Beb. Nanti bawa tuh jaket FPI, ame jaket Rabitul Alawi aneh pakai. Oke? Tapi datang, oke? Biar seimbang, Beb. Masya Allah, Habibana. Oke, nah karena antum nggak datang, Beb, ini saya ngundang lagi nih
Kiai Imaduddin untuk mengklarifikasi berbagai macam isu di luar sana. Yang antum juga kan pernah bilang bahwa tesis itu Kiai Imad itu bukan tesis. Kalau tesis itu harus diuji di universitas. Nah, ini Anda tanyakan kepada beliau. Namun sebelumnya yuk tepuk tangan dulu buat Kiai Haji Imaduddin Uthman. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam Bang Haji. Ini yang pertama yang saya mau tanyakan ya. Alhamdulillah nih Kiai sudah menyempatkan waktu kembali, bahwa kenapa saya undang beliau lagi, karena banyak hal-hal yang harus ditanyakan kepada beliau. Ya, banyak pertanyaan di medsos, di YouTube dan sebagainya mengenai apa, termasuk pertanyaan dari Habib Rizik Syihab yang mengatakan bahwa penelitian daripada Kiai Haji Imaduddin Uthman itu bukan tesis. Kalau tesis itu harus diuji di universitas dan disahkan oleh para profesor. Seperti apa mengenai ini? Sebelumnya makasih Bang Haji. Saya diberi kesempatan untuk kedua kali dengan penuh kehormatan di panggung Bisikan Roma ini. Mudah-mudahan bincang asik bareng Roma. Terima kasih banyak. Mengenai apakah tesis saya itu sudah diuji di meja akademis di universitas. Ini tesis ini perlu diklarifikasi. Tesis itu ada tesis dalam pengertian sebagai sebuah tugas seorang mahasiswa S2 untuk menggapai pangkat MA. Seperti saya ini S2-nya di IIKI. Saya mengambil jurusan tafsir dan hadis. Di mana? Di Institut Ilmu Al-Quran Jakarta. Oh, okay. Waktu itu kita mengambil judul Ahlul Kitab Inda Syekh Nawawi At-Tanara Al-Bantani. Ya, itu adalah tesis S2. Okay. Sedangkan tesis yang dimaksud oleh banyak orang tentang tulisan saya itu adalah sebuah kesimpulan filsafat. Dalam filsafat sintesa kan ada tesis, antitesis dan sintetis gitu. Nah, itulah yang dimaksud. Jadi sebuah kesimpulan ilmiah itu disebut dengan tesis. Kemudian ketika nanti ada pembandingnya atau yang menggugurkan itu disebut antitesis. Ya, kemudian bisa nanti terjadi sebuah sintesis. Nah, itu jadi tesis yang dimaksud di dalam tulisan saya, karena yang nyebut tesis bukan saya yang pertama kali Bang Haji. Oh, gitu. Masyarakat menyebut, berpendidikan menyebut kesimpulan itu sebuah tesis gitu. Tetapi yang menyebut itu tesis bukan antum ya? Bukan yang pertama kali. Tetapi apapun itu, bahwa dibandingkan dengan tesis S2 saya yang dari IIKI itu yang berjudul Ahlul Kitab Inda Syekh Nawawi At-Tanara Al-Bantani, yang hanya diuji oleh beberapa profesor ketika ujian akhir sidang munaqashah, maka tesis saya ini tentang dalam tanda kutip ya, tesis dalam tanda kutip tentang terputusnya nasab Ba'lawi ini itu diuji oleh para akademisi se-Indonesia di rumah-rumah mereka. Oke. Jadi ini lebih hebat daripada tesis saya yang waktu S2 itu, yang hanya diuji oleh beberapa profesor, oleh akademisi-akademisi yang terbatas. Sedangkan tesis saya tentang bahwa Ba'lawi, Habib-Habib ini yang ada di Indonesia bukanlah keturunan Nabi Muhammad SAW, itu sudah diuji, sudah dibaca oleh profesor-profesor mungkin yang ada di Indonesia ini yang mempunyai sebuah perhatian khusus terhadap nasab Ba'lawi. Ini jauh lebih banyak, bisa ratusan Bang Haji. Masya Allah, Masya Allah. Ada beberapa doktor yang sudah membuat tulisan pembanding. Antitesis maksudnya. Antitesis itu tentang bahwa nasab Ba'lawi tersambung kepada Rasulullah. Akhirnya dikirimkan pada saya seperti Dr. Jafar Segaf dari Ba'lawi. Kemudian kita lihat, kita pelajari,
kemudian kita berkesimpulan bahwa antitesis daripada Dr. Jafar Assegaf ini tidak menjawab dari tesis saya itu, karena masih ada keterputusan 550 tahun. Karena memang nasab Balawi ini adalah nasab yang memang baru dipabrikasi pada abad 9 Hijriah tentang orang yang ada di abad keempat Hijriah. Jadi sesuatu yang bisa kita peroleh dari hujah-hujahnya Ba'lawi ini semuanya ada di abad 9 tentang berita orang-orang yang ada di abad keempat. Ada 550 tahun kesunyian dalil, kesunyian data, kesunyian sumber yang sampai saat ini belum bisa diverifikasi, belum bisa ditemukan jawabannya oleh mereka. Dan menurut saya Bang Haji tidak akan pernah mereka menemukan jawaban itu. Karena apa? Algoritma kedustaan yang dibangun pada abad 9 itu sudah sangat presisi. Saya dapat melihat bagaimana mereka membangun nasab mereka itu pada abad ke-9 dengan cara-cara yang tidak masuk di dalam kategori tidak masuk dalam scientific evidence. Jadi tidak bisa dibuktikan di dalam meja ilmiah. Bagaimana itu mereka mengkonstruksi nasab mereka di abad 9 ya dengan cara nebak-nebak saja, menyusun nama-nama sedemikian rupa agar tersambung kepada Ahmad bin Isa yang wafat 345 Hijriah, sedangkan dia yang menulisnya ada di tahun 895 Hijriah. Untuk keperluan tersambungnya nasab mereka itu mereka membutuhkan nama-nama. Akhirnya disusunlah nama-nama itu sampai ke Ahmad bin Isa. Dan saya telah menelusuri seluruh nama-nama yang dibangun itu. Dari mulai Ahmad bin Isa katanya punya anak namanya Ubaid, Ubaid punya anak namanya Alwi, Ali punya anak namanya Muhammad, Muhammad punya anak namanya Alwi, Alwi punya anak namanya Ali, Ali punya anak namanya Muhammad, punya anak lagi namanya Ali, punya anak namanya Faqih Muqaddam. Setelah Faqih Muqaddam ini adalah orang yang fiktif secara orang, individunya nggak ada, juga secara kesejarahannya. Kalau mulai dari Faqih Muqaddam, saya berhusnudzon orangnya ada, tetapi kesejarahannya yang dibangun, katanya dia adalah seorang imam, seorang ulama besar, seorang mujtahid mutlak, itu fiktif kesejarahannya, tapi individunya historis. Individunya ada. Tapi kesejarahannya yang dibangun dengan atribusi dan asosiasi yang diciptakan oleh keluarga Ba'lawi itu tidak ada. Bahwa beliau bisa hijrah Mi'raj 70 kali satu hari, itu kan hebat, Kiai. 70 kali. 70 sehari. Iya. Rasulullah cuma sekali seumur hidup. Betul. Nah itu astagfirullah. Selain itu juga ya terkait dengan tesis ilmiah itu. Tesis ilmiah dalam dunia filsafat itu kan ciri-cirinya mudah sekali Bang Haji. Apakah sebuah penelitian itu ilmiah atau tidak, dan apakah kesimpulan kebenarannya itu bisa dikatakan kebenaran ilmiah atau tidak. Itu ada rukun-rukunnya. Pertama, kebenaran itu bisa dikatakan ilmiah apabila kebenaran itu logis, rasional, kemudian empiris dan pragmatis. Kalau nasab Ba'lawi ini dikatakan putus, kesimpulan yang saya bangun itu adalah kesimpulan yang rasional. Bagaimana dikatakan rasional tesis saya itu, kesimpulan ilmiah itu? Karena memang mereka membentuk sebuah susunan nasab tanpa adanya referensi kitab-kitab sebelumnya. Padahal kitab-kitab sebelumnya itu ada berserakan. Dari mulai abad 4, 5, 6, 7, 8, 9 ini berserakan semua kitab ada di situ. Kitab nasab itu, kitab sejarah itu luar biasa banyaknya. Yang mereka itu yang namanya disebutkan Ahmad bin Isa itu disebutkan, dia punya anak namanya Muhammad Ali Husain. Tetapi luhur mereka yang katanya Ahmad bin Isa itu punya anak namanya Ubaid ini luhur mereka itu tidak ada sama sekali. Oke, kan ada hujah dari para Ba'lawi ini bahwa eksistensi seorang tokoh itu
tidak harus tertulis secara dalam sejarah. Jadi Ya, mohon maaf jadi saya memang agak lucu juga pertanyaan ini. Iya. Jadi walaupun tidak tertulis tapi dia ada. Seperti apa logikanya ini, Kiai? Allah itu tidak tertulis kitab sejaman. Ketika Allah itu wujud, tidak ada kitab sejamannya, Bang Haji. Makanya masuk dalam rukun iman. Artinya rukun iman kebenaran yang perlu diimani tanpa adanya dalil lagi. Nggak adanya data sejaman harus diimani, itu namanya rukun iman. Kemudian adanya malaikat. Siapa orang yang pernah bertemu malaikat? Tidak ada. Makanya malaikat itu dikatakan ada berdasarkan daripada berita Rasulullah. Tetapi kita tidak pernah bertemu dengan malaikat, maka harus diimani karena tidak ada dalil sejamannya. Betul. Tidak ada apa yang bisa memverifikasi apakah malaikat itu ada ataukah tidak. Tetapi karena Nabi Muhammad SAW itu mengatakan malaikat itu ada, Al-Quran mengatakan malaikat itu ada, maka kita wajib mengimaninya. Ini masuk rukun iman. Kemudian kitab Al-Quran katanya dari Allah. Mana fotonya ketika Allah memberikan kitab Al-Quran itu pada Jibril? Nggak ada. Bukti sejaman tidak ada. Datanya, saksinya nggak ada juga. Kenapa harus kita yakini bahwa Al-Quran itu dari Allah? Itu adalah rukun iman. Jadi tanpa dalil harus kita yakini untuk orang-orang yang mengaku dirinya beriman kepada Nabi Muhammad dan kepada Allah. Kemudian adanya Nabi Muhammad sebagai Rasulullah juga kan. Siapa orang yang menyaksikan pengangkatan Nabi Muhammad sebagai Rasul? Tidak ada, tidak perlu kitab sejaman karena ini adalah rukun iman. Kemudian tentang percaya kepada adanya hari kiamat. Hari kiamat tidak bisa diverifikasi. Apakah ada ataukah tidak? Dia tidak butuh dalil lagi. Hanya iman yang berbicara. Begitu pula tentang takdir. Nggak ada orang yang bisa naik ke langit ketujuh bertemu dengan malaikat penjaga Lauhil Mahfud kemudian bertanya apakah betul takdir itu ada ataukah tidak. Tidak ada itu yang demikian itu, maka perlu dengan keimanan. Artinya sesuatu tanpa adanya dalil apapun harus diimani jika kita mengaku beriman pada Allah. Lalu sekarang kita mau ditambah percaya pada nasab alwi. Walaupun tidak ada dalil, walau tidak ada data, dalam kitab sejarah tidak ada orang yang bernama Ubaid, di dalam kitab nasab tidak disebutkan Ubaid sebagai anak Ahmad, kita wajib mempercayainya. Berarti Ba'lawi ini dikatakan sebagai turun Nabi, wajib diimani sebagai rukun iman yang ketujuh, Bang Haji. Ditambah tes DNA-nya kan tidak presisi, melenceng kemana-mana, dan tidak ada orang-orang yang pakar dalam bidang DNA. Hari ini saya setelah baca banyak sekali kitab-kitab tentang DNA dari negeri Yaman, dari negeri Saudi, semuanya sepakat bahwa turunan Nabi garis laki dari Quraisy J1. Kalau misalnya yang G itu dari Bahurmus, dari Banafi, dari Ba'lawi, bukan keturunan daripada orang-orang Quraisy. Itu banyak sekali kitab-kitab sekarang. Nanti kita akan bisa saya tuliskan bahwa kitab ini karangan ahli DNA pada tahun 2001, ini 2002. Itu baru sekali para pakar-pakar di Arab Saudi, di Timur Tengah berbicara tentang DNA. Jadi hari ini kalau ada orang masih mempercayai Ba'alwi sebagai keturunan Nabi beserta dalil-dalil yang telah saya sampaikan bahwa ada kesunyian, tidak ada sama sekali kitab nasab yang berbicara tentang bahwa Ubaid anaknya Ahmad, kemudian sejarahan mereka yang disusun demikian rupa dalam kitab-kitab mereka, seperti Ubaid dikatakan sebagai seorang mujtahid mutlak, tidak terverifikasi. Masa iya seorang mujtahid mutlak ternyata tidak ada di kitab-kitab sejarah yang ada pada masanya. Ubaid fiktif juga. Fiktif juga. Ubaidillah fiktif, Ubaidillah ini fiktif. Alwi fiktif juga. Alwi fiktif juga. Alwi punya anak Muhammad ini fiktif juga. Fatih Muqaddam eksis. Fakih Muqaddam orangnya itu secara husnudon saja. Kenapa husnudonnya itu Bang Haji? Dari sisi cara kita membaca nasab-nasab orang awam. Orang awam hari ini masih ada orang yang hafal 5 nama leluhurnya. Walaupun bukan bangsawan, bukan raja di Banten, bukan raja di Tasikmalaya seperti Bang Haji. Tapi masih banyak orang-orang awam itu yang masih bisa untuk mengurut nama leluhur mereka 5. Nah,
Dari mulai Abdurrahman Assegaf ini 5 nama sampai Faqih Muqaddam. Itu jadi saya masih husnudon karena memang riwayat itu kadang-kadang bisa untuk diverifikasi pada orang dalam generasi yang kelima. Jadi Faqih Muqaddam tidak ada datanya sama sekali. Kalau berbasis data juga itu bisa dikatakan fiktif. Tapi berbasis sosiologis bahwa orang Jawa saja yang tidak mementingkan nasab itu masih bisa mengurut nama silsilahnya beberapa orang sampai 5. Tapi itu jarang sekali udah. Tapi untuk kebenaran ilmiah itu kan kita harus membeli toleransi. Itu hanya toleransi loh Bang Haji. Kasihan gitu. Sama Faqih Muqaddam. Masa iya orang yang disebut sebagai Qutbul Aqtab, Qutbul Aulia wal Ulama wal Arifin, orangnya aja nggak ada. Lalu banyak orang yang berziarah ke sana, berbondong-bondong tiap tahun. Kemarin kayak temannya Bang Haji kan itu, Habib Syekh itu habis jarah itu ke Faqih Muqaddam. Masa iya ngejarah nggak ada orangnya. Maka dengan kasihan husnudon itu kita berhusnudon orangnya ada, tetapi kesejarahannya yang dipublikasi demikian rupa tidak terverifikasi. Clear. Kalau Syekh Abdul Qadir Bang Haji itu luar biasa. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dia menjadi ulama yang mempunyai karamah, yang mempunyai ilmu, mempunyai karangan. Itu terverifikasi oleh Ibnul Jauzi, ulama yang sama hidup satu masa, satu zaman, menulis dalam kitabnya. Ada seorang ulama besar di Baghdad, seorang yang apabila mengaji dikerumuni ribuan manusia, dia mempunyai karamah yang zahir di hadapan orang, kemudian dia mempunyai karangan-karangan dalam tafsir, dalam hadis dan sebagainya. Karyanya banyak. Terverifikasi walaupun dari karya-karya yang disebutkan itu ada yang karya yang belum ketemu sampai sekarang, hilang jadi manuskripnya. Tapi untuk sosok Faqih Muqaddam ini sama sekali saya mencari-cari kemana ini Faqih Muqaddam, nggak ketemu. Baik. Yang kedua, ini ada dari kelompok saudara kita nih, Balawi. Monggo. Mau kopi? Ini kopi ini. Oh, ini kopi. Kopi Roma ini. Jadi kasih kopi gue kagak. Jangan. Yang kedua, ada kelompok mereka mengatakan bahwa penelitian atau tesis Kiai Imad ini copy paste dari YouTube-nya kelompok Wahabi. Seperti itu Kiai. Iya, dari web-web mereka katanya kan. Iya. Ya, mereka memang setelah hujah-hujah ilmiah tidak dapat mereka sampaikan untuk menjawab tesis saya. Yang ada sekarang itu hanya kampanye negatif terhadap tesis saya, bahkan ke kampanye hitam terhadap tesis saya dan pribadi saya, dan itu saya anggap biasa-biasa saja. Mereka mungkin berharap dengan itu masyarakat akan meninggalkan tesis saya, tapi tidak, karena kebenaran ilmiah itu ada satu yang syarat yang sangat berhubungan dengan masyarakat, yaitu syarat kebenaran ilmiah itu selain dia harus rasional logis, kemudian empiris, juga pragmatis. Artinya ada kemanfaatan yang dapat dirasakan oleh umat, ada kemanfaatan yang dirasakan oleh masyarakat dengan adanya kebenaran yang diistimbat oleh seorang ulama. Dan kebenaran tesis saya ini dirasakan oleh masyarakat yang selama ini mengalami keguncangan jiwa. Mereka berharap mendapatkan kedekatan kepada Rasulullah dengan berbuat sesuatu yang baik untuk keturunan Rasulullah hari ini, namun yang didapatkan adalah akhlak yang buruk, caci maki, kemudian dawir, minta duit, ada yang minta duit 40 juta. Banyumas itu ada material, dia dagang keramik, kemudian ada Habib bawa truk keramiknya langsung dibawa tidak bayar gitu. Ada gitu. Ada yang begitu. Ada lagi yang minta Alphard di Lampung itu. Dikasih orang cucu Nabi gimana, takut kalau enggak dikasih kualat Bang Haji. Enggak dapat syafaat. Kemudian ada kiai yang dia udah pegel dan udah nonton YouTube saya. Mungkin YouTube dengan
Bang Haji mungkin. Jadi pas dia diminta duit, dia tuh 40 juta. Setelah minta duit, dia gimana caranya gua kagak mau nih ngasih orang beginian kan. Udah ada ceramahnya Ki Imat, jadi dia pura-pura jadab. Ki Imat pahlawanku, Ki Imat pahlawanku, Ki Imat. Ini si Habibnya bingung kan, ini orang gila banget nih. Ngedenger nama saya katanya langsung lari itu. Nah itu yang beberapa juga di rumah-rumah kiai sekarang banyak yang ada foto saya. Oh gitu. Ada foto saya sengaja ditaruh di tempat yang mudah terlihat oleh tamu-tamu agar apabila ada tamu para habaib itu dia yang biasa dawir itu dia langsung lihat foto saya dan tidak jadi minta uang. Wah, jadi pasang terus Bang Ari dah. Sekarang harusnya fotonya sama Bang Haji kan. Masya Allah. Satria bergitar gitu. Allahumma sholli ala Muhammad. Oke, yang selanjutnya apakah benar? Belum Bang Haji ini belum saya jawab ini. Belum. Oke. Belum, tadi prolog aja. Jadi tadi prolog. Ya, belum menjawab mengenai dari copy paste Wahabi. Iya, belum. Iya. Nah, itu setelah mereka tidak bisa menjawab hujah-hujah ilmiah itu, maka mereka membuat framing terhadap kajian saya itu. Termasuk katanya tesis saya itu adalah copy paste. Kopas ya. Kopas itu istilah bahasa slang tuh. Bahasa slang internet ini kopas itu artinya adalah menjiplak atau menyalin atau mengambil secara utuh kemudian diatribusikan dengan nama saya gitu. Nah, ini salah satu buku saya Bang Haji. Ini buku kronik perjalanan ilmiah dalam mengungkap nasab palsu Ba'alwi. Ini jumlah halamannya 400 halaman. Kalau copy paste silahkan ini dilihat apakah kitab atau buku semacam ini ada di web-web yang ditulis oleh kaum-kaum Wahabi. Itu tidak ada. Ini kitab atau buku ini memang ditulis oleh saya. Adapun sebelumnya ada ulama-ulama yang ikut membatalkan Ba'alawi itu sebagai sebuah bacaan dan inspirasi atau mempunyai sudut pandang yang sama di dalam bagaimana membatalkan Ba'alawi, itu kan tidak bisa disebut sebagai kopas. Ada beberapa ulama dulu Bang Haji dari tahun 85 Syekh Ali Tantawi. Syekh Ali Tantawi itu bukan orang Wahabi, dia orang Ahlussunnah wal Jamaah dari Syria. Dia memiliki kitab Fatwa At-Tantawiyah, fatwa-fatwa Imam Tantawi. Dia membatalkan nasab-nasab para habaib ini. Tidak hanya habaib tidak hanya Ba'alawi di Yaman itu, beberapa keluarga dibatalkan oleh Ali Tantawi. Adanya itu di dalam sebuah majalah Asy-Syarqul Awsat, majalah Timur Tengah. Ali Tantawi mengatakan bahwa laisa lahu ma yusbituha. Hadhihi da'wah laisa laha ma yusbituha wa yu'akkiduha illa qaula ashabiha. Bahwa pengakuan-pengakuan mereka tentang bahwa mereka keturunan Nabi ini tidak ada yang memperkuat, tidak ada yang mengisbat kecuali ucapan mereka sendiri. Nah, Syekh Ali At-Tantawi ini tidak memberikan dalil-dalil dari sisi mereka itu batal nasabnya. Tetapi beliau memberikan kisi-kisi bahwa apa yang beliau sebutkan itu adalah haqiqatun sabitah. Di dalam kitab itu, di dalam majalah itu beliau mengungkapkan bahwa apa yang aku ungkapkan ini adalah haqiqatun sabitatun, kenyataan yang memang telah teruji bahwa nasab-nasab mereka ini adalah nasab-nasab yang hanya pengakuan dari klan mereka tanpa bisa diperkuat oleh dalil-dalil dari kitab-kitab nasab dan kitab-kitab sejarah. Nah, kemudian ada lagi Syekh Murad Sukri Suwaidan dari Yordania. Beliau Yordan Syria itu ya, saya lupa. Beliau membuat kitab namanya Al-Ithab
Al-Ithaf ini adalah diantaranya membatalkan nasab Balawi. Nah, di dalam kitab itu beliau berpatokan terhadap kitab Ibnu Inabah di abad 9. Jadi di abad 9 ada seorang ulama ahli nasab namanya Ibnu Inabah yang juga menjadi referensi saya di dalam penelitian saya, menyebutkan nama Ahmad bin Isa tetapi tidak menyebutkan nama dari Ubaidillah. Nah, tetapi di dalam kitab itu tidak menggunakan jumlah ismiyah seperti yang sudah saya temukan di abad ke-6. Jadi waktu itu ketika seorang Murad Sukri Suwaidan itu membatalkan nasab Balawi, kitab Sajarah Mubarakah ini belum ditemukan. Kitab Sajarah Mubarakah ini masih tidur nyenyak di dalam ranjang perpustakaan di Turki. Belum aja yang menyentuh. Karena waktu ditemukan itu baru sekitar 20 tahunan. Atau 15 tahun lah oleh Syekh Al-Mar'asi dari Iran. Ditemukan, artinya ditemukan itu bukan ditemukan dari tempat sampah, tapi terjaga rapi di perpustakaan Turki. Cuma belum pernah ada orang-orang yang mau melihatnya. Kebetulan ada seorang kaya raya yang mempunyai perhatian yang sangat besar terhadap kitab-kitab nasab, mencari sengaja. Nah, seluruh kitab nasab yang hari ini saya jadikan sebagai referensi itu 80%-nya adalah hasil daripada infaknya Syekh Al-Mar'asi itu. Syekh Al-Mar'asi ini orang kaya yang dia mempunyai perhatian, kemudian dia mencari di seluruh dunia kitab-kitab nasab, ditemukanlah kitab As-Sajarah Al-Mubarakah. Ibnu Inabah, saya kembali jangan panjang-panjang. Ibnu Inabah menjadi dalil daripada Syekh Murad Sukri Suwaidan dari madhab Hambali. Nah, madhab Hambali ini adalah madhab yang sama dengan Wahabi. Wahabi sekarang ini walaupun mereka lebih cenderung kepada la madhabiyah, tidak bermadhab, tapi sebagian ulamanya itu masih ada yang menggunakan madhab Imam Ahmad bin Hambal. Nah, dari sinilah ini orang-orang pendukung Balawi mengatakan bahwa karena dulu ada orang-orang madhab Hambali yang membatalkan nasab Balawi, maka berarti orang yang sekarang ini membatalkan juga ikut daripada Murad Sukri yang dari madhab Hambali yang katanya Wahabi. Padahal Wahabi itu adalah sebuah pemahaman keagamaan yang tumbuhnya kan hanya di Saudi. Kalau di Yordan, di Syria itu kan tidak berkembang. Walaupun memang mungkin ada lulusan-lulusan Saudi yang ada di Yordan, yang ada di di Syria dan lain sebagainya. Kemudian ada lagi tadi belum selesai. Murad Sukri ini jadi berbeda dengan saya. Kalau saya itu berpatokan dari kitab abad 4, 5, 6, 7, 8 sampai 9. Kalau Murad Sukri ini hanya berpatokan pada abad 9. Menurut Murad Sukri, kalau abad 9 ini Ibnu Inabah yang hidup bareng dengan Ali As-Sakron yang menciptakan nasab Balawi itu mengetahui bahwa Ali As-Sakron itu turun Nabi akan disebutin sama dia. Apalagi ngomongnya keturunan Ahmad bin Isa. Tapi karena Ibnu Inabah mengetahui bahwa yang namanya Ali As-Sakron ini bukan keturunan Ahmad bin Isa, maka dia tidak masukkan Ali As-Sakron ini atau Abdurrahman Segaf kakeknya, karena ini Ibnu Inabah ini satu angkatannya dengan Abdurrahman Segaf. Abdurrahman Segaf pada waktu itu jadi ulama udah. Ulama kan terkenal. Kalau terkenal Ibnu Inabah tahu dong. Kalau Ibnu Inabah tahu ketika Abdurrahman Segaf ini turun Nabi, maka akan dimasukkan dalam kitabnya. Tapi Ibnu Inabah tidak memasukkan Abdurrahman Segaf ke dalam kitabnya itu. Hada yadullu ala anna Abdurrahman As-Segaf ini laisa min dzurriyyati Ahmad bin Isa. Ini menunjukkan bahwa Ahmad bin Isa atau Abdurrahman Segaf ini bukan keturunan dari Ahmad bin Isa ini. Kemudian ada lagi seorang ulama namanya Syekh At-Turbani. Syekh At-Turbani dari Ahlus Sunnah wal Jamaah, bukan dari Wahabi. Kemudian ada lagi Syekh Yasin Al-Khalidari. Nah, Syekh Yasin Al-Khalidari ini memang Syiah. Nah, kalau misalnya Syiah itu tidak boleh kita jadikan sebagai sebuah referensi, mereka seharusnya juga tidak menjadikan Mahdi Rajai sebagai referensi.
Tapi kemarin mereka menunjukin tuh katanya seorang ahli nasab dari Iran namanya Syekh Mahdi Rajai sudah mengisbat Malawi. Jadi kalau yang enakin ditunjukin sama dia kan, diambil. Kalau yang kagak yang enakin mereka tuduh Wahabi itu katanya Imaduddin. Karena dia menggunakan apa namanya teori yang sama dengan yang digunakan oleh Murad Sukri Suwaidan. Syiah itu dia karena menggunakan kitab As-Sajalah Mubarakah yang terindikasi di dalamnya ada ajaran Syiah tentang Imam Mahdi. Padahal pengarangnya ini kan pengarangnya namanya Imam Fakhruddin Ar-Razi, seorang ahli sunnah wal jamaah, pengarang tafsir Mafatihul Ghaib. Tetapi di dalam Imam Mahdi saya telah teliti bahwa memang Imam Fakhruddin Ar-Razi ini cenderung sama dengan apa teologi Syiah, bahwa Imam Mahdi itu sudah lahir, kemudian dia menghilang. Kalau dalam teori kita Ahlussunnah wal Jamaah, Imam Mahdi itu turunan Nabi, nanti lahirnya di hari kiamat dari seorang ayah namanya Muhammad dan dari ayah namanya Abdullah, dianya namanya Muhammad, sama dengan nama Nabi Muhammad dan sama ayahnya. Itu dalam teori kita Ahlussunnah. Tapi rupanya Imam Fakhruddin Ar-Razi ini tidak. Dari mana saya tahu tidak? Saya teliti kitab-kitab beliau yang lain. Saya sudah menemukan kitab Al-Matalibul Aliyah karangan dari Imam Fakhruddin Ar-Razi ciples sama ketika bicara tentang apa namanya Imam Mahdi. Imam Fakhruddin Ar-Razi itu memberikan sebuah laqab sama dengan kitab Sajarah Mubarakah, yaitu Sahibuz Zaman. Di dalam kitab As-Sajarah Mubarakah, Imam Fakhruddin Ar-Razi memberi gelar Imam Mahdi Sahibuz Zaman. Di dalam kitab Al-Matalibul Aliyah ini juga beliau memberikan gelar Sahibuz Zaman. Di dalam kitab Sajarah Mubarakah, Imam Fakhruddin Ar-Razi mengatakan bahwa semoga Allah akan menunjukkan kembali, mengeluarkan kembali siapa namanya Imam Mahdi. Di dalam kitab Al-Matalibul Aliyah pun dikatakan dia masih gaib hari ini dan nanti akan dikeluarkan. Berarti orang-orang yang meragukan bahwa kitab As-Sajarah Al-Mubarakah adalah karangan Imam Fakhruddin Ar-Razi hari ini sudah patah. Argumentasi mereka untuk membuat masyarakat tidak mempercayai tesis saya karena menggunakan referensi, salah satunya adalah As-Sajarah Mubarakah yang diatribusi sebagai ajaran Syiah, itu tidak terbukti. Karena apa? Karena pengarangnya sudah jelas, seorang yang seperti disebutkan di dalam manuskripnya, yaitu Imam Fakhruddin Ar-Razi, dikarang 597 Hijriah. Kemudian manuskripnya ditemukan ada di perpustakaan Sultan Ahmad As-Salis yang ada di Turki, yang sampai hari ini masih ada. Jadi apabila nanti ada di pengadilan, dari mana kitabnya? Ini kitab cetakannya. Dari versi mana cetakan itu? Dari versi manuskrip yang ada di Turki. Itu tidak bisa mereka datang ke sana kemudian membakar dan sebagainya, nggak bakal bisa. Karena sangat ketat sekali penjagaan di sebuah perpustakaan. Jadi simpelnya Kiai bahwa bukan copy paste dari Wahabi atau iya, Bang Haji nanti saya kasih nih bukunya. Bang Haji nih, buat Bang Haji nih 400 halaman. Bang Haji bisa baca, terus bisa cari di Google, ada nggak yang sama begini? Begitu Bang Haji. Ini yang belum punya silakan dibeli di Koperasi Maktabah Nahdlatul Ulum sambil kampanye. Oke, terima kasih banyak Kiai. Berikutnya Bukan kampanye, apa namanya? Iklan ya. iklan. Promosi. Yang keempat, pertanyaan masih banyak nih Kiai. Iya. Ini pemirsa dalam rangka ya kenapa saya mengundang beliau kembali, karena katakanlah ada ya serangan-serangan quote and quote yang berusaha membatalkan penelitian beliau. Makanya beliau saya undang kembali untuk mengkonfirmasi kebenaran ini. Oke, yang keempat nih, kemarin berita ramai nih Kiai sama Gus Abbas katanya ke Gersik mau ceramah, kemudian beritanya viral bahwa Kiai dipersekusi di Gersik. Seperti apa yang sebenarnya Kiai? Ya, yang saya tahu, saya datang kan dari Sapari Dakwah di Banyumas, Purbalingga, Cilacap.
Terus setelah 3 hari saya ke Gresik, yang nggak ada persekusi, yang ada itu saya dikawal sampai ke rumah tuan rumah, kemudian dikasih minuman, kopi pahit dan sebagainya Bang Haji. Nggak ada persekusi itu. Nah, cuma tahunya itu ketika sudah acara ngelihat di YouTube, katanya ada di tempat yang agak jauh dari lokasi itu ada orang-orang datang tuh mau kayak berdemo begitu Bang Haji. Mau berdemo kemudian dihalang oleh laskar karena memang tuan rumah ini Panglima Laskar Jawa Timur. Jadi banyak laskarnya dia itu. Bisa dihalau katanya, kemudian didamaikan oleh dari Polda Jatim, kemudian dari Kapolres di daerah setempat gitu. Jadi saya tidak terlalu tahu persis di luar. Kalau di tempat itu mungkin 10.000 yang hadir Bang Haji. Karena ini tuan rumahnya Sohibul Haja ini seorang panglima PWI di Jawa Timur. Jadi lurah dulunya 2 kali, 2 periode. Jadi tokoh masyarakat dan juga memiliki ambulan 8. Beliau ini namanya Gus Khairi. Ini punya ambulan 8, kasih nama masyarakat tuh yang mau pergi ke rumah sakit nggak usah bayar tuh. Dia yang nyiapin kendaraannya sejak zaman jadi lurah sampai saat ini. Karena beliau juga pengusaha yang lumayan hebat usahanya. Nah, jadi saya tadi lihat di ini Bang Haji itu tentang laporan ke Gus Abbas. Jadi Gus Abbas dilaporkan dengan panitia ini Gus Khairi ke polisi katanya, ke Polda Jatim ya. Itu kalau saya menyayangkan ya, namanya pengajian kan itu bagian merupakan dari ajaran agama. Sedangkan kita menjalankan ajaran agama itu dilindungi oleh undang-undang. Negara kita memiliki Pancasila sebagai dasar, kemudian bebas bagi seluruh warga negara untuk menjalankan agamanya sesuai dengan kepercayaannya. Nah, kepercayaannya itu termasuk dalam bagaimana mengekspresikan budaya-budaya yang bersinggungan dengan agama, seperti haul, itu kan acaranya haul. Nah, itu dilindungi oleh undang-undang. Dan jadi menurut saya apabila acara-acara pengajian itu sampai ada dilaporkan ke polisi dan sebagainya, itu presiden yang buruk untuk negara kita. Nanti akan ada sebuah presiden bahwa negara mengintervensi keyakinan umat beragama untuk menjalankan agamanya secara bebas gitu. Pemirsa, berita ini memang ramai kemarin bahwa ada berita Gus Abbas dan Kiai Haji Imaduddin dipersekusi. Jadi nyatanya memang saya melihat video di sana memang ribuan itu ya yang masa yang menghadiri gitu. Nah, tentunya hal ini saya nggak pernah dengar ketika habaib tabligh kemudian dipersekusi gitu. Jadi inilah maksudnya bahwa ketika pihak Kiai Imad berceramah tabligh harus dilarang. Namun ketika para alim bertabligh dimanapun, it's okay. Nggak ada yang namanya PWI itu melarang, apalagi mempersekusi. Ini juga perhatian ya buat teman-teman dari Ba'alawi agar tidak melakukan hal-hal yang tidak terpuji, tidak balance artinya kan. Dan nyatanya alhamdulillah beliau memang tidak dipersekusi. Baik, berikutnya, nah ini saya pernah melihat Kiai mengatakan lagu Sebujur Bangkai Roma Irama itu lebih baik, lebih manfaat daripada pidato 70 bait. Ini di mana Kiai?
Dasarnya apa tuh ya? Dasarnya memang kan kita sering melihat ceramah habaib-habaib itu di video-video itu kan begitu. Ya, nah. Halu kan. Katanya siapa aja di Tarim itu orang yang sudah kumisan jadi wali. Lah gunanya untuk masyarakat apa itu? Nggak ada. Kemudian kakek aneh pakai mukoda mi'raj 70 kali ke langit. Nggak, apa bedanya untuk umat? Nggak ada. Kakek aneh bisa nurunin rantai emas dari langit. Apa manfaatnya buat kita? Kagak ada. Dan banyak itu masih kalau bisa diurut 70 tuh Bang Haji. Tapi kalau kita mendengarkan lagu badan pun tak berharga sesaat ditinggal nyawa, anak istri tercinta tak sudi lagi bersama. Secepatnya saat dipendam. Insyaallah. Jadi Terusin Bang Haji. jadi maksudnya lagu Sebujur Bangkai lebih bermanfaat untuk didengarkan ketimbang 70 ceramah-ceramah Habib yang khurafat-khurafat itu yang tidak ada manfaat untuk umat Islam kecuali hanya untuk mengunggulkan daripada klan-klan mereka. Apalagi ada sebuah ungkapan dari mereka bahwa satu Habib yang bodoh itu lebih utama daripada 70 kiai. Itu ucapan ketika dibawa di dalam meja ilmiah tidak terbukti. Buktinya satu Imaduddin Usman, 70 habaib belum ada yang bisa jawab tesisnya. Tapi Bang Haji, kalau lagu Sebujur Bangkai semua banyak yang akan setuju. Tidak semua, banyak yang akan setuju. Kenapa? Coba di dalam sebuah hadis dikatakan wa kafa bil mauti wa'idha. Cukup dengan kematian sebagai penceramah, sebagai penasehat. Nah, lagu Sebujur Bangkai itu adalah nasihat. Lagu tentang kematian. Bahkan ada di sebuah show Bang Haji sebelum nyanyi itu ada ayat Al-Qur'annya. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Sebuah lagu Sebujur Bangkai. Kan ada begitu tuh kan. Ya, tentunya bagi yang mendengarkan langsung ingat mati itu Bang Haji. Walaupun ketika mereka mengingat mati kakinya masih bergoyang. Mati juga gua, biarin dah goyang dulu. Tapi mereka ingat mati Bang Haji. Walaupun sambil goyang-goyang. Daripada ngedengerin ada rantai emas dari langit, ada kakeknya bisa memadamkan api neraka. Tarim itu katanya adalah tempat orang berdoa dikabulkan. Dan tidak jauh dari kenyataan. Kenapa? Di Indonesia ini banyak air, banyak sawah, padi, makanan berlimpah kan. Lah di sana itu kering itu Bang Haji, nggak ada apa-apa. Berarti kan di Indonesia ini adalah daerah-daerah yang tanah mustajab. Artinya ketika kiai-kiai berdoa, jadikanlah negeriku negeri yang damai, banyak rezeki, terbukti banyak rezeki. Kalau di sana ya sekarang ini kita lihat lagi perang, makanan kurang. Bahkan ketika abad-abad 19, saya baca dalam buku Jajat Burhanuddin, Hadramaut itu hanya bisa memberikan makan 2/3 dari seluruh warganya. Jadi yang 1/3 harus keluar tuh dia kalau pengen makan. Allahumma shalli ala Muhammad. Bisikan Roma Kiai. Bincang asik bareng Roma. Nggih. Oke, selanjutnya nah ini nih. Bagaimana tanggapan Kiai Mat mengenai buku risalah tentang Ahlul Bait dan Nasabah Alawiyah yang dikeluarkan oleh Rabithah Alawiyah? Ini berapa halaman ini, Masya Allah? 100 lebih Bang Haji itu. Hah? 100 lebih itu. Saya sudah baca Bang Haji. Sudah baca? Sudah baca. Cuma tidak saya tanggapi secara khusus karena saya sudah baca itu tidak menjawab tesis saya. Oh, gitu. Tapi karena kemarin ada framing jin itu di Nabawi TV bahwa sudah dijawab oleh Rabita
Tetapi mereka tidak mau yang membatalkan nasab itu untuk mengungkapnya, karena kenapa? Kalau diungkap itu sudah terjawab semua. Makanya saya kemarin bikin beberapa minggu yang lalu bahwa tulisan Rabita Alawiyah itu di dalam buku risalah tentang Ahlul Bait dan nasab alwi ini tidak menjawab apa-apa. Tidak menjawab apa-apa, dan kita bisa buktikan, dan kita sudah bikin sebuah tulisannya, itu bisa dibaca di RMINU Banten, bahwa tulisan Rabita Alawiyah ini selain ya itu hanya mengelak, juga ada doktrin di dalamnya pengaji. Ada doktrin tentang ahli bait, jangan membenci ahli bait. Siapa yang benci ahli bait? Ahli bait itu adalah Sayyiduna Muhammad, Sayyiduna Ali, Sayyidatuna Fatimah, Sayyiduna Al-Hasan, Sayyiduna Al-Husain. Siapa orang yang berani membenci 5 orang ini? Lah mereka ini para balwi bukan ahli bait, turunan Nabi aja bukan kok. Bahkan kita dianjurkan untuk mencintai karena Allah dan membenci karena Allah. Kalau misalnya kita membenci Ba'alwi karena kelakuan mereka, itu dibolehkan. Kelakuan mereka yang tidak sesuai syariah. Misal kita menganggap mereka tidak sesuai syariah, kemudian kita benci orang itu karena tidak sesuai syariah atau merugikan umat Islam, maka membencinya ini berpahala. Membenci orang yang tidak sesuai dengan syariah atau membuat umat masyarakat, atau bukan masyarakat Islam saja, umat manusia pada umumnya membuat zalim dia, maka membencinya itu kita berpahala. Pemirsa, selama ini saya ini kan nggak mau benci orang, nggak benci, ternyata boleh nih. Kan ada al-hubbu fillah wal bughdu fillah. Ada cinta karena Allah, ada benci juga karena Allah. Tapi jangan mempersekusi gitu ya. Ya. Membenci boleh tapi tidak mempersekusi. Jangan, itu persekusi itu kelakuan orang primitif yang memalukan. Sepanjang Indonesia ini berperadaban, dari zaman Hayam Wuruk, zaman Raden Wijaya, sampai sekarang zaman Pak Jokowi, dan bentar lagi zaman Pak Prabowo, gak ada itu persekusi itu dilakukan oleh orang-orang Jawa. Orang Jawa, orang Sunda, kalau ada masalah, nggak ada yang bawa-bawa orang datang ke rumah orang itu mempersekusi, nggak ada itu. Itu bukan adat istiadat peradaban orang Nusantara, persekusi itu. Itu peradaban orang barbar, orang primitif yang memalukan ada di Indonesia. Ini perlu saya klarifikasi nih. Tadi bahwa benar, menyintailah karena Allah, membencilah karena Allah, tapi bencilah kelakuannya gitu. Jangan benci, jadi orangnya susah kan ya. Benci kelakuannya, kita benerin gitu supaya kita nggak benci gitu ya. Jadi kalau kelakuannya sudah tidak menimbulkan kebencian, maka muncullah kecintaan karena Allah. Kira-kira seperti itu kayak ya. Nggak tahu deh. Karena begini Bang Haji. Ada itu orang meninggal di zaman Rasulullah. Karena Rasulullah mau menyolati. Kemudian ditanya oleh Rasulullah, ini ada masalah enggak gitu. Saya lupa itu masalah apa. Kemudian Rasulullah tidak jadi. Itu membuat sebuah pelajaran kepada masyarakat agar tidak mengikuti kelakuannya itu. Nah, itu adalah kan udah meninggal ini orangnya, salati aja sih, kasihan kan, kagak begitu. Untuk mengatakan benci itu ada yang diperbolehkan. Bahkan kita diperbolehkan untuk membicarakan orang-orang yang berbuat jelek itu. Kan kita membicarakan bukan membicarakan namanya, orangnya kan. Kan yang punya hati orang kan. Nah, itu diperbolehkan. Dalam kitab Kamil Tugian ada beberapa item di mana kita diperbolehkan membicarakan itu apabila ketika kita membicarakan itu ada manfaat bagi orang lain. Untuk orang banyak. Orang banyak. Apalagi untuk agama dan bangsa. Clear Kiai. Banyak sekali Bang Haji ini pertanyaannya. 30 nih Kiai. Masya Allah. Kagak pulang-pulang dah gua. Kiai, apakah benar Kiai pernah mengatakan
walaupun ulama sedunia mengisbat Ba'alawi sebagai zuriyah Nabi, saya tidak akan menerima. Betul, ada ucapan gitu, Bu? Ada tapi mirip gitu, tapi nggak lengkap itu Bang Haji. Jadi lengkapnya, walaupun ulama sedunia mengisbat Ba'alawi, berfatwa mengisbat Ba'alawi karena suatu hal, maka saya tidak akan menerima. Jadi karena suatu hal itu bukan karena dalil, bukan karena adanya sumber sejarah. Tolong disempurnakan kalimatnya. Bahwa kalau ada ulama sedunia berfatwa mengisbat Ba'alawi sebagai turunan Nabi karena suatu hal. Oke, karena suatu hal. Iya. Bukan karena dalil. Bukan karena dalil. Iya. Maka saya tidak akan menerima. Seperti Syali Jum'ah. Syali Jum'ah kemarin mengatakan ketika ditanya tentang nasab Ba'alawi, nasab Ba'alawi sahihun atau sabitun bil ijma'. Itu namanya fatwa. Ya. Tapi karena suatu hal lain selain dalil. Kalau ada dalilnya dia katakan dong pasti dalilnya. Tapi karena dalilnya tidak ada, maka saya menganggapnya itu bukan fatwa. Karena fatwa tanpa dalil itu mardud, ditolak. Orang berkata tentang sebuah hukum tanpa dalil itu harus ditolak. Karena agama kita ini adalah agama dalil. Nahnu atsba'ud dalil. Hai suma yamil amil. Kita ini adalah pengikut dalil. Kemana saja dalil menuju, kita harus ada di sana. Bagaimana orang menuju Tuhan tanpa ada dalil? Kesasar itu Bang Haji. Jangan-jangan dia tidak sesuai dengan ekspektasi dia. Dia merasa mau ke surga, ternyata jebloknya neraka deh. Lah ini, makanya saya katakan saya tidak akan menerima. Saya yang sendiri, orang lain silakan aja, tapi saya sebagai orang yang dididik di pesantren, dididik di dunia akademis modern, bahwa kita di dalam beragama harus ada dalil. Kalau suatu perdebatan tentang sebuah hal tanpa ada dalil, maka kita harus abaikan. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Jangan kau ikuti sesuatu yang tidak ada dalil. Ini perintah Al-Qur'an. Dan di dalam hadis Nabi dikatakan, istafti qalbak wa in aftakal muftun. Bertanyalah pada hatimu tentang kebenaran. Kalau engkau sudah menemukan di hatimu kebenaran dengan keyakinan, seyakin-yakinnya, dengan dalil dan hujjah, maka pegang itu. Wa in aftakal muftun, walaupun seluruh orang berfatwa berbeda dengan keyakinanmu itu. Jadi kita diperintahkan bukan hanya oleh Allah, tapi oleh Nabi untuk mengatakan seperti saya tadi. Saya sudah melihat selihat-lihatnya. Dalam bahasa saya ainul yaqin, bermusyahadah dengan dalil-dalil. Saya telah melihat secara presisi bagaimana algoritma kedustaan fabrikasi nasab ini dibangun. Lalu tiba-tiba saya harus mengatakan bahwa nasab mereka tersambung kepada Rasulullah. Ini pengkhianatan ilmiah. Tidak boleh saya sebagai orang yang sudah mengetahui kemudian mengatakan tidak sesuai dengan pengetahuan saya. Wajib bagi saya untuk mengatakan sesuai dengan pengetahuan dan keyakinan. Istafti qalbak, tanya pada hatimu. Pada hati itu artinya pada kebenaran. Karena manusia memiliki sanubari. Di mana sanubari itu walaupun orang jahat, itu memiliki sebuah nilai-nilai kebenaran yang fitri. Kebenaran yang secara alamiah ada. Kemudian otak kepentingannya ini yang kemudian menutupi. Nah, bagi seorang santri, bagi seorang yang ilmiah, sanubari ini dimanfaatkan untuk selain otaknya bekerja dengan dalil, maka sanubarinya ini untuk meyakinkan bagaimana keilmiahan otaknya ini diperkuat oleh keyakinan sanubari yang ada di dalam hatinya. Ada lagi hal lain Bang Haji, yaitu dengan istikharah misalnya. Ini pada para ulama, para kiai, kalau bingung-bingung baca buku saya ini yang 400 halaman. Ada lagi buku Habib turunan Nabi benarkah? Ada lagi menakar kesahihan nasab Habib di Indonesia. Ada lagi buku terputusnya nasab Habib di Indonesia.
Ada lagi bahasa Arab Al-Mawahib Al-Laduniyah fi Inqita'i Nasabi Ba'alawi Ibni Ubaidillah. Ada lagi kitab bahasa Arab I'anatul Akhyar Firrad ala Syekh Abdillah Mukhtar. Kemudian ada lagi bahasa Arab judulnya adalah Al-Bayanud Dhahabi fi Duriyatin Nabi. Itu daripada baca-baca begitu lama, udah istikharah aja dah para kiai itu. Usolli sunnatal istikharati raq'atin lillahi ta'ala, khusus untuk mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah Ba'alawi ini merupakan keturunan Nabi atau bukan? Saya yakin kalau para kiai itu beristikharah, Allah akan memberikan petunjuk sebenarnya Ba'alawi ini keturunan Nabi atau bukan. Juga untuk para Ba'alawi sendiri. Coba itu Ba'alawi yang saleh, istikharahlah kepada Allah sebelum tidur. Salat istikharah, ya Allah, setelah salat 2 rakaat, saya ini sebenarnya cucu Nabi atau bukan gitu. Cucu Nabi Muhammad atau bukan. Maka Allah nanti akan memberikan sebuah petunjuk padanya untuk mengetahui apakah mereka cucu Nabi ataukah bukan. Demikian Bang Haji. Masya Allah, Masya Allah. Pemirsa, menarik sekali bahwa tadi bahwa kita istikharah, umumnya ini tugas para ulama ini, dan ya kita semua untuk kalau nggak percaya nasab, buku nasab ini, meragukan nasab, istikharah untuk mendapat jawaban dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, terutama buat saya nih, buat teman-teman, saudara-saudara, para habaib ya. Para habib ini seharusnya istikharah begitu. Karena ini sudah terang benderang bahwa dari 3 aspek ilmu ini kan, penelitian sejarah, ilmu nasab, tes DNA, kemudian filologi, ini 3 ini sudah dinyatakan mustahil keturunan Nabi. Nah, kalau sudah ada berita yang seperti ini meluas tanpa ada yang bisa mengcounternya, wajib kaum Ba'alawi ini merenung, karena berat, ada ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wala takunu kalladzina tafarraqu wakhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinah. Wa ulaika lahum 'adzabun 'azim. Janganlah kalian seperti orang-orang yang bertengkar, berselisih setelah datang keterangan yang nyata. Ulaika lahum 'adzabun 'azim. Dan untuk mereka yang seperti itu akan Allah timpakan azab yang berat. Bahkan Nabi SAW pernah bersabda, man da'a ila ghairi abih fahuwa ya'lam al-jannatu haram. Barang siapa yang mengaku ayah kepada yang bukan ayahnya dan dia tahu, apakah lagi ini mengaku kepada Nabi Rasulullah SAW, tapi dia tahu, dia tetap kekeh mengakui saya keturunan Nabi, padahal terang benderang keturunan Nabi, maka surga haram. Saya rasa ini harus direnungkan oleh teman-teman dari Ba'alawi ya, bahwa ya karena ini ancamannya luar biasa dari Allah dan Rasulnya. Nah, ketika tadi beliau mengatakan bahwa mencintai karena Allah, benci karena Allah. Oke. Saya akan mengatakan bahwa ketika orang yang kita benci ini bertaubat, selesai, kita akan cinta dia. Artinya apa? Yang dibenci itu bukan physically, tapi akhlak. Bukan orangnya secara fisik, tetapi kelakuannya. Buktinya ketika orang-orang yang ya katakanlah tidak baik, ketika dia bertobat menjadi orang baik, maka muncullah cinta karena Allah. Sebelumnya kita benci karena Allah. Nah, inilah yang sekali lagi kepada sahabatku nih, Habib Rizik Syihab. Masya Allah, itu udah fitnah aneh nih, Bib. Masih inget aja Bang Haji. Bukan. Jangan dendaman sih Bang Haji.
Aneh nggak pernah dendam orangnya kayak, nggak bersih nggak. Maksud aneh begini, Bib. Ini kan yang namanya forum ini, ternyata forum satu-satunya ya, podcast satu-satunya. Mungkin ada yang lain saya nggak tahu, yang memberikan ruang untuk kedua belah pihak. Jadi ada mengatakan Rhoma Irama itu seniman, dia nggak ngerti nasab, ngapain bahas nasab. Saya tuh bukan membahas nasab, Bapak. Saya itu menghadirkan orang ahli nasab. Nah, dari orang ahli nasab ini mengungkapkan pendapatnya. Nah, tolong yang dari pihak yang dibatalkan juga menghadirkan bantahannya. Makanya saya undanglah Gus Romel, saya undanglah Habib Taufik sebagai Ketua Rabitul Alawiyah. Kemudian saya undanglah Habib Rizik, bahkan saya sudah mengundang Kiai Habib Lutfi bin Yahya di kantor beliau sebagai one team press. Alhamdulillah sudah diterima suratnya, tetapi sampai sekarang belum ada kabarnya. Nah, jadi dengan undangan saya ini bukan saya mau ngajarin nasab, bukan. Saya ini itu kerja saya itu, hai manusia, bukan ajaran, bukan. Dipelintir-pelintir begitu. Buat rumah. Jadi saya ini justru astagfirullahaladzim membuka ruang untuk yang pro dan yang kontra. Untuk apa? Untuk jelas kepada kita umat Islam dan bangsa Indonesia. Siapa ini Mbak Alwi ini? Kalau turunan Nabi, kita cintai habis. Kalau bukan, kita cintai juga. Tapi bukan sebagai surya. Begitu, Masya Allah, Habib-Habibku. Ya, Masya Allah, tabarakallah. Karena kalau ente kekeh, setelah ente tahu, setelah ilmiah, ancamannya dari Allah ngeri. Ya Allah. Ngeri, azabun azim. Allah. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ngeri juga, haram surga. Coba direnungkan ini. Kita renungkan dan kita bisa bergandengan tangan sebagai sesama muslim, sesama bangsa Indonesia ya. Itulah tujuan bisikan Rhoma, bincang asik bareng Rhoma. Oke, barangkali Kiai masih ada yang last statement untuk disampaikan? Ya. Intinya sama seperti Bang Haji, saya sebagai orang yang meneliti nasab ini pun tidak ada benci kepada para Balawi, tidak ada. Kita semata satu ingin memberikan pencerahan kepada saudara saya yang selama ini merasa galau hatinya ketika mereka ingin berdekatan dengan baginda Rasulullah SAW, dengan mendekatkan diri kepada orang yang mengaku turunannya, tetapi akhlak-akhlak yang orang mengaku turun ini kok jauh panggang daripada api. Yang kedua adalah ingin juga memberikan nasihat, ad-dinu an-nasihah kepada saudara-saudara kita Balawi, bahwa memang kemuliaan di sisi Allah tidaklah karena nasabnya. Kemuliaan di sisi Allah adalah karena takwanya. Oke, terima kasih. Oke, jadi saya tetap akan ngundang antum Habib Rizik. Tolong bawa jaket FPI, karena saya bukan FPI. Ya, makanya ketika ada orang bilang, Ji, ente mau ditegur tuh sama Habib Rizik. Siapa dia mau negur gue? Gitu kan. Kenapa? Saya bukan FPI, Bib. Habib Rizik itu imam besar FPI, bukan imam besar umat Islam. Makanya saya bisa ngomong gitu, ya. Tapi ente sahabatnya, Bib. Oke, saya tunggu antum tetap bawa itu jaket FPI. Kalau sekalian KTP tadi, apa? KTA. Kalau saya dilantik sama PWI, masa di sini dilantik, Bib? Diberikan sekolah di sini? Enggak lah. Kalau saya dilantik sebagai PWI, pasti ada acara khusus, Bib. Ya enggak? Pelantikan Rhoma Irama sebagai PWI. Begitu, Bib. Kemana sempetin jaket doang? Gitu.
Ya, Bib, jadi aneh masih berharap antum datang untuk imbangan, Bib. Kita bercanda di sini. Aneh Kiai bercanda. Oke, pemirsa, demikianlah. Tetap jaga ukhuwah Islamiyah. Ainamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum. Jaga persaudaraan sesama orang beriman. Oke, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah. Tsumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namun Kiai seperti biasa ini 2 kali dapat hadiah. Diminta anak itu yang satu. Ini buat saya. Ini sederhana, cuman jangan dilihat dari harganya, tapi nilainya insya Allah.